pertanyaan saya kepada Pak Mario di segmen terakhir, PHP, pemberi harapan palsu. Kalau kita sudah menjadi korbannya, Pak, sudah tersakiti, apa yang harus dilakukan, Pak, untuk bisa mendapatkan atau untuk bisa percaya lagi kepada orang? Super sekali, Mas Ilbram. Jatuh itu biasa. Tapi jangan lama berbaring di situ. Ada orang kalau jatuh terus kelesetan. Aku tipu, aku jatuh. Ini kita menikmati kesedihan. Ya, mulai dari sekarang, dengar itu jatuh itu biasa, tapi aku harus bangkit. Karena semua orang yang jatuh, kalau bangkit jadi orang yang lebih kuat. Jadi hati yang terluka itu bukan melemah, tapi menguat. Tubuh yang aktif digunakan menyehat. Orang yang tubuhnya tidak aktif, hatinya gampang sedih, tubuhnya gampang sakit. Perhatikan itu. Berarti kalau Anda terlukai, rasakan saja. Rasakan gigitan dari rasa luka itu. Gunakan ilmu singa. Singa, kalau terlukai dalam pertempuran, dia paling-paling hanya mencari pohon yang teduhnya sedikit. Di situ dia merasakan sakit dan menjilati lukanya. Tapi he's not less a lion. Dia bukan singa yang kecil. Dia baru bertempur dan membuktikan kehebatannya. So, kalau Anda terlukai, nikmati. Bangkitlah, lalu katakan, engkau yang merugikanku sekarang akan rugi di masa depan. Gitu. Super sekali, terima kasih untuk jawabannya, Pak Mario. Pertanyaan berikutnya. Oh ya, Ibu, silakan. Yes, Ibu. Ya, selamat malam Pak Mario, Malam. salam super. Salam Saya super. Rani dari Batam. Dari Batam. Yang ingin saya tanyakan, di zaman sekarang ini kan banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan yang menjanjikan gaji besar, posisi jabatan bagus, 3 bulan pertama gaji langsung naik. Sementara di tempat yang baru, posisi kita sudah bagus, gaji sudah enak, kerjaan sudah bagus. Jadi bagaimana caranya biar kita tahu posisi yang baru itu di tempat yang baru memberikan harapan palsu. Terima kasih Pak Mario. Sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apakah salah kita mempercayai orang? Tidak, dan bahkan sebaiknya kita percaya. Orang yang sama sekali tidak percaya orang tidak bisa hidup dengan damai. Harus ada a level of trust. Ada satu tingkat kepercayaan yang harus kita kasih ke orang bahwa dia akan ini, dia akan itu. Kalau semuanya harus dicek, kita tidak tenang. Tapi ini loh ya, ini kebiasaan hidup sebagian besar orang yang salah, yang menjadikan orang ini nanti merugikan dirinya sendiri. Kita memulai dengan percaya, lalu tertipu, lalu belajar untuk tidak percaya. Iya, iya toh? Good, dalam bisnis mulai segala sesuatu dengan tidak percaya. Lalu belajar untuk mempercayai. Itu loh. Hidup itu harus memulai tidak percaya dulu kepada orang. Belajar mempercayai dengan memperhatikan walk the talk-nya. Sudah pernah urusan tentang uang nggak dengan dia? Kalau belum jangan langsung percaya loh ya. Orang itu selama uang tidak ada baik. Begitu ada uang lain loh. So kalau begitu jangan percaya apapun Ibu cek. Apalagi yang komisi-komisi, bonus-bonus virtual, jutaan dolar sehari, penipuan. Mulailah dari tidak percaya dulu, buktikan dia benar, baru membangun kepercayaan yang lebih besar. Itu. Super sekali, mudah-mudahan jelas Ibu jawaban dari Pak Mario. Kita bisa masuk ke kesimpulan, Pak. Yes. Terima kasih Mas Ilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Begini, dalam bahasan mengenai pemberi harapan palsu, yang lebih salah adalah orang yang berharapan baik kepada orang tidak baik. Pemberi harapan palsu tidak bisa beroperasi dengan baik dan efektif kalau kita tidak menempatkan harapan kepadanya. Sebagian besar orang karena tamak, rakus, menempatkan harapan kepada penipu. Orang yang tidak menghormati dirinya akan menempatkan harapan kepada orang yang tidak menghormatinya.
Sehingga sebetulnya sebagian besar orang yang tertipu oleh PHP adalah orangnya sendiri. Tapi pelajarannya, katakan ini kepada diri Anda sendiri, bukan jatuhku yang penting, tapi bangkitku. Bukan salahku yang penting, tetapi perbaikanku. Bukan masa laluku yang penting, tapi kecemerlangan masa depanku. Jatuh bangun atau apapun yang terjadi padaku, bangkitku yang penting. Hari ini aku pasang wajah terbaikku di dalam sesedih-sedihnya keadaan. Aku ramahkan kepada diriku, kepada semua orang, bahkan kepada orang yang jahat kepadaku. Tetapi mempercayainya adalah pilihanku. Sehingga aku akan mempercayai siapapun berdasarkan kepercayaanku kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu. Indah sekali. Terima kasih Pak Mario. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program ini. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya Hilbram Dunar. Sampai minggu depan di Mario Teguh Golden Voice. Saya dan mungkin seluruh pemirsa yang melihat akan lebih termotivasi dan lebih percaya diri. Harapan itu sangat penting karena itu merupakan harta terakhir kita. Bahwa walaupun kita dikhianati, kita harus tetap bangkit, kita tidak pantang menyerah. Harapan adalah penghubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan harapan adalah salah satu harta terakhir yang dimiliki oleh manusia. Bahwa kalau misalnya PHP itu bukan salah pemberi harapannya, melainkan salah kitanya karena terlalu banyak berharap. Saya bisa membedakan antara orang-orang yang memberi harapan palsu, mana yang bukan, dan mana yang bisa dipercaya atau bukan. Pokoknya motivasi banget buat saya. Terima kasih Pak Mario, salam super.